Satu, dua, tiga. Ya. Selamat sore semuanya. Saya di Pendidik Internet kelas 4 ingin memperkenalkan awal yang digunakan dalam konfigurasi radio server. Alat bahannya satu buah mikrotik dan adapternya, lalu dua kabelan dan satu buah laptop. Jadi yang pertama-tama adalah mikrotiknya kita colokkan dengan adapternya hingga menyala. Habis itu satu kabelan kita colokkan ke internet dan ke port 1 pada mikrotik. Nih, nah sampai bunyi ceklek ya kan. Habis itu satu kabelan lagi kita hubungkan laptop dengan port 2 pada mikrotik. Kabelnya mikrotiknya. Nah ini satu lagi nih ya. Oke, ngegas gitu. Sekarang kita akan lanjut ke video tutorialnya. Oke, langkah-langkah pertama dalam melakukan konfigurasi radio server yaitu pertama kita buka dulu nih Winbox-nya. Oke, kita buka dulu. Nah, habis itu kita masuk ke Winbox dengan ke mikrotik dengan IP address 0000. Kita connect. Nah, setelah itu kita langsung pergi ke sistem. Kita pergi identity, lalu kita buat nama kita Dea dan jangan lupa net ya. Lalu apply, lalu oke. Setelah kita masukin identity, lanjutnya kita masuk ke user. Habis itu kita double klik admin. Habis itu di sini kita buat lalu kita buat password. Ulang ya guys. Kita masuk ke sistem, lalu kita masuk ke user, lalu kita double klik admin. Habis itu kita masukkan password. Habis itu di sini kita buat passwordnya. Saya mau buat passwordnya apa-apaan. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, jika sini Winbox-nya error, berarti itu passwordnya diganti guys. Selanjutnya kita oke-kan aja. Selanjutnya kita masuk ke interface. Lalu kita beri komen pada tersatunya saya mau buat internet. Kita buat internet ya pada komen ETH1. Lalu pada ETH2 kita buat LAN. Lalu pada ETH3 kita buat access point. Oke. Lalu kita masuk ke kita langsung masuk ke IP. Di sini pada IP ini kita masuk ke DNS dulu. Pada servernya kita masukin 8.8.8.8. Kalau kita apply, lalu kita oke. Setelah ini kita masuk ke IP. Kalau kita masuk ke DHCP client, lalu kita klik tanda tambah di sini. Lalu kita pilih ETH1 interface-nya, lalu kita apply, lalu kita oke. Ini harusnya bound ya, harus bound. Lalu setelah itu kita masuk ke IP address. Di sini kita klik tanda tambah dengan alamat IP 192.168.100.1/24. Lalu di sini ethernya ini ether 2. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita tambahkan lagi addressnya dengan alamat IP 192.168.200.1/24. 24 ya guys, 24. Lalu ini interface kita pilih ETH3, lalu apply, lalu oke. Nah ini sudah oke. Lalu selanjutnya kita masuk lagi ke IP, lalu kita pergi ke server. Lalu kita DHCP setup. Lalu di sini kita pilih ETH2, kita setup ETH2 sampai selesai. Next sampai selesai. Next terus dan sukses. Lalu kita setup lagi ETH3-nya, lalu kita next terus sampai tuntas. Nah ini kenapa ini merah? Karena yang tercolok di kabel, yang tercolok pada port mikrotik itu cuma ETH, cuma port bagian 2 doang. Jadi port 3 itu nggak ada kabel, makanya itu merah. Tapi nggak apa-apa, setidaknya alamat IP ini udah kita masukin. Nah setelah kita masuk ke server,
Selanjutnya kita masuk ke IP lagi, lalu kita pergi ke firewall. Lalu kita pergi ke NAT, kita klik tanda plus. Selanjutnya di sini kita pergi ke general, sini kita pergi ke NAT. Lalu interface kita klik aja. Ini harus kali satu ya. Kalau misalnya nanti pilihannya banyak kan, pokoknya kita satu aja pilih. Lalu pada actionnya kita pilih masker. Nah, habis itu kita apply, habis itu kita oke. Nah, habis setelah ke firewall, kita pergi ke IP, kita masuk ke hotspot. Habis itu kita hotspot setup. Ini kita pilih ETH3. Habis itu kita next. Nah, pada DNS ini kita masuk ke nama kita .net. Misalnya ada suruh ini ya, kecil ada ya, titik net. Next lagi, habis itu sini passwordnya pilih 1 dan next. Nah, setelah berhasil, oke. Lalu kita pergi ke server profile. Kita udah double klik nama kita ini. Habis itu pada radius kita klik ini use radiusnya. Habis itu kita apply. Habis itu kita oke. Nah, habis itu setelah kita masuk hotspot, kita pergi ke radius menu nih. Radius menu nih ya guys, radius menu. Habis itu kita klik incomingnya, chatnya kita centang. Habis itu kita apply. Habis itu kita okein. Selanjutnya kita masuk lagi ke ini radius ini radius, kita klik tanda plus di sini. Selanjutnya kita centang hotspot dan login. Lalu di secretnya kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak mana sih kita mau nengok ini betul nggak di 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita ke setting atas nih, kita klik, lalu kita hide passwordnya kita klik. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dah. Lalu pada address ini, address yang kita masukin di sini adalah alamat IP pada IP client. Kita masuk ke IP, lalu DHCP client, lalu kita double klik ininya, kita masuk ke status. Habis itu ini semua kita salin, tapi jangan sampai ikut slash-slashnya. Jadi sampai situ aja. Nah, jika kalian keluar kayak gini kan, tadi kan kalian sebelumnya sudah memasukkan password. Nah, password. Nah, kita masukkan tadi saya masukkan passwordnya 88. Kita connect aja. Nah, habis itu kan kita masih di radius. Nah, kita klik tanda radius tadi. Kita centang nih hotspot sama loginnya. Tadi secretnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kita cek lagi setting, kita hide 1, 3, 4. Udah pas. Lalu waktu ke ininya, address ini dimasukkan IP pada DHCP client. Tadi saya sudah jelaskan kayak mana caranya. Ini kita Ctrl C. Setelah Ctrl C kita pergi lagi ke radius tadi. Habis itu ini kita masukkan Ctrl V. Nah, setelah ini addressnya ada, ini masuknya, ini udah terisi semua. Ini harus sama loginnya jangan lupa dicentang ya. Ini juga secretnya jangan lupa diisi. Kalau kita apply, kalau kita oke. Nah, setelah kita pergi ke radius, kita pergi nih ke sistem, lalu kita masuk ke packages. Nah, ini kita pergi ke packages, terus kita cek for update. Kita cek for update. Lalu di sini nanti sabar ya, ini lagi loading. Kita silang dulu deh, Oke, setelah ini sistemnya already to update. Already up to date. Lalu setelah kita ini kan kita cek update ini udah bisa kan guys. Selanjutnya kita okein aja. Di sini kan udah ada use manajernya nih. Jadi kita sudah tidak usah untuk mengupload. Tapi kalau misalnya kalian belum mengupload, di sini belum ada use manajernya, kalian pergi ke file, lalu kalian masukkan nanti di sini ya guys. Nih upload, terus kalian masukkan file kalian use manager. Nah, setelah itu kita pergi ke web. Saya mau apa dulu? Saya mau hapus ini dulu, sama saya mau ngebersihin data saya, data pencarian saya. Habis itu saya delete data saya. Setelah mendelete, saya mau masuk 192.168.100.1 username.
Nah, jika sudah keluar ininya, selanjutnya kita masukkan, kita login sebagai admin. Kalau kita login, nah setelah kita masuk, kita pergi ke router. Ini, kalau misalnya ada di sini kayak banyak-banyak rame-rame, itu dihapus kayak gini. Caranya adalah kalian pergi ke router, kalian centang ininya, kita remove. Gitu juga kalau dengan router, kalau ada edit terus remove. Yes, tapi kan sini tidak ada, cuman memberikan contoh. Pada profilnya ini semua kosong ya. Karena ini di sini kosong, saya akan langsung meloginkan saya, menambahkan akun saya. Jadi sini kita klik tanda add, lalu new. Setelah itu di sini name-nya itu di name ini kita isi dea.net nama kalian, lalu lupa sedikit tadi kan kita kan buat sedikitnya 1 2 3 4 5 6 7 8, kalian di sini tekan juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu apa sih yang diisi di IP address ini? Jadi yang diisi di IP address di sini itu adalah kita pergi lagi ke ininya, ke Winbox tadi, kita masuk ke radius, lalu kita double klik ini. Lalu inilah yang akan kita masukkan pada yang tadi itu. Ada kita Ctrl C aja, habis itu kita masuk lagi ke ininya, lalu kita Ctrl V. Nah ini sudah seperti ini. Lalu kita pilih time zone yang di parent time zone, yaitu jam 7. Saya buat jam 7 aja. Habis itu saya centang yang auto ini, lalu kita add. Nah setelah sukses seperti ini kita centang lagi, lalu kita edit, lalu kita enablekan. Jangan lupa di enable ya guys. Nah setelah di enablekan, kita pergi ke profile, lalu kita masuk ke profile ini, kita klik profile tanda tambah ini, lalu kita klik nama kita Dea aja, nggak usah pakai snap. Lalu setelah itu kita pergi ke elimination. Setelah itu di sini kita add, lalu new, lalu kita isi nama kita lagi Dea aja. Habis itu di sini nggak ada settingan sama sekali ya, lalu kita add lagi. Nah setelah itu di sini juga tidak ada yang namanya di enable, belum ada kan. Nah habis itu bagian aja ini. Habis itu kita ke profile lagi, habis itu kita klik add new elimination. Lalu di sini kita pilih harinya, ini bebas mau dipilih-pilih atau kayak mana. Di sini saya buat batas waktu itu dari jam 7 sampai jam 16 sore. 16, atau saya buat dari sampai jam 20 malam. Berarti jam 8 malam ya. 20.00. Nah, segini. Habis itu kita nama saya, nama Dea. Habis itu kita add. Nah, setelah kita add, kita dari ini aja, kita save profile. Nah, setelah kita save profile, kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke templates. Habis itu di sini kita klik tanda tambah. Lalu di tanda tambah ini kita masukkan lagi nama kita Dea, kita create lagi. Habis itu apa sih yang kita isi di sini? Jadi kita yang untuk misi yang di sini itu kita pergi ke pencarian juga lagi. Kita klik template username. Kita pilih yang ini. com. Nah, habis itu kita tunggu bentar. Habis itu kita ke bawah. Nih. Ini kan ada tulis nih, paste kode ini di kolom header. Jadi kita bakal salin ini, terus kita masukkan itu di header sini guys. Kita salin dulu. Salin. Kita Ctrl C. Habis itu kita ke sini, habis itu kita Ctrl V. Nah, ini udah kan. Lalu yang pada row ini kita isi lagi yang di sini nih. Paste kode ini di kolom row. Nah, ini kita salin lagi. Nah, kita Ctrl C, habis itu kita Ctrl V. Lalu saya itu mau mengubah yang bagian sini guys. Ini buat update ini saya mau jadi Dea hotspot. Dea. Nah, seperti ini.
Habis itu kita ke footernya ini kita isi lagi, kita ambil lagi dari sini nih. Nih, Ctrl C. Ke sini Ctrl V. Habis itu kita pergi lagi ke sini, lalu kita salin dan terakhir untuk kolom break. Untuk kolom break guys. Ctrl C. Habis itu kita Ctrl V. Nah setelah kita salin seperti ini, selanjutnya kita save. Nah setelah kita save, lalu kita pergi ke user guys. Setelah kita pergi ke user, kita klik add, kita pilih batch. Habis itu di sini kita saya mau buat di sini 10 aja. Habis itu pada user lognya ini saya mau isi 3. Lalu saya mau buat nama user dan loginnya itu sama, passwordnya sama. Jadi saya centang yang ini. Jadi bakal sama gitu guys, nama username sama passwordnya. Lalu di sini udah gini aja. Oke, lalu kita add. Lalu setelah kita add, sudah ter-add, ini kita centang lagi guys. Lalu kita edit, lalu kita enablekan. Jangan lupa semua di-enablekan. Setelah kita enablekan, kita generate. Habis itu kita pilih nama saya tadi, yang kita sudah buat Dea. Jadi kita pilih nama Dea. Habis kita generate-kan. Kita tunggu bentar. Nah, ini guys, nanti inilah voucher yang bisa kita perjualkan. Nah, saya tuh mengecek apakah ini yang saya buat ini tuh bisa atau tidak. Caranya itu adalah kabelan pada port 2 itu kita pindahkan ke port 3 mikrotik. Saya pindahkan ya. Ketika saya pindahkan portnya, nanti bakal muncul sendiri, yaitu nanti web mikrotik gitu. Nah seperti ini, nanti bakal muncul web seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak muncul, kan bisa pancing, kalian buka di web browser kalian, oke? Lalu setelah itu saya mau masukin yang mana ya? Saya mau masuk ke ini deh, wak. Oke guys, kita salin dulu waknya. Kita Ctrl C. Habis itu yang ini. Lalu ini kita masukkan ke sini ya nih guys. Bisa saya bikin wak aja karena tadi ribet banget doh. Terus tuh nih kita tengok nih wak ya. Kita connect deh. Bisa atau enggak? Bisa guys. Oh my god. Akhirnya saya bisa masuk ke sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.